Tuhan. Unit, bangun kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Yes, yes, yes. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Wow, pasti luar biasa bukan? Senang sekali loh Kak Dia hari ini jumpa lagi dengan kalian. Kak Dia mau tanya nih, hari ini pasti kalian udah pada mandi kan? Hah? Belum? Ya udah nggak apa-apa. Kak Dia udah lihat kok dari sini pasti kalian itu udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik semua, duduk manis, dengerin ibadah online service sekolah minggu hari ini. Oke, nanti sehabis ibadah ini kalian boleh mandi ya. Jangan lupa dilanjut mandinya dong, biar harum, biar cakep-cakep. Oke? Good. Tepuk tangan dulu buat kalian. Nah, terus udah pada sarapan belum hari ini? Hah? Udah? Oh, oke. Hebat. Coba kakak mau tanya nih. Kalian sarapan apa ya hari ini? Nasi goreng? Telur ceplok? Sereal? Roti? Susu? Wow, seru. Banyak sekali ya sarapannya, pasti enak-enak semua. Oke adik-adik, kalau Kak Dia hari ini makan nasi Hainan. Enak loh, Kak Dia makan nasi Hainan. Terus ada lagi nih, Kak Dia harus minum minuman yang sehat juga. Apa ini ya minuman sehat? Wow, jus wortel. Ini sih gak terlalu enak ya adik-adik. Kak Dia juga gak terlalu suka sebenarnya. Tapi gak boleh pilih-pilih makanan. Harus diminum karena ini makanan sehat, mengandung vitamin A. Baik untuk kesehatan mata kita. Nah, kalian juga ya di rumah harus mau makan apa yang disediain oleh mama kita. Makanan yang bergizi, makanan yang kalian makan
makanan, jangan pilih-pilih makanan. Ya? Yes, oke. Jadi adik-adik, makanan ini kan berbeda-beda, tapi punya manfaat yang sama loh, manfaat yang baik buat tubuh kita. Misalnya ada roti, buat energi kita, ada telur, baik untuk pertumbuhan, juga sayur-sayuran dan ikan. Nah, juga susu, buah-buahan, semuanya. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi, nggak boleh pilih-pilih. Oke, ya. Nah, tapi adik-adik, kita ini nggak bahas soal pilih-pilih makanan hari ini ya. Jadi, kita akan membahas bagaimana kita berteman dan bisa menerima orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sama dong seperti makanan ini, berbeda-beda tapi punya manfaat yang baik buat tubuh kita. Itu kalau makanan. Nah, kalau teman, sama dong. Teman yang ada di sekeliling kita, mereka tentunya berbeda-beda. Ya, nih contoh di rumah. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang kulit putih, ada yang kulitnya coklat ya. Terus jadi kita berbeda-beda, bermacam-macam Tuhan ciptakan kita. Contoh ya, satu keluarga saja itu bisa berbeda-beda. Contoh nih di rumah, Gabriel, muka kamu kok mirip loh sama papa kamu. Ada yang namanya Gabriel di sini. Coba lihat mukanya, mirip nggak sama papa? Oh iya. Nah, terus perhatikan baik-baik. Pasti ada dong perbedaannya, meskipun sedikit. Nah, terus ada lagi nih, contoh lagi. Gracie, kamu cantik loh sama kayak mama kamu. Coba yang namanya Grace. Coba lihat wajahnya sama mamanya sama enggak? Sama cantiknya kan? Oke, jadi sama seperti kita, itu sukanya juga berbeda-beda kesukaannya, favoritnya. Misalnya Kak Dia sukanya warna pink, Kak Dia pakai baju pink. Terus misalnya anaknya Kak Dia itu sukanya baju biru ya. Terus kalian misalnya ada yang sukanya warna merah, kakaknya sukanya warnanya kuning ya, berbeda-beda. Terus ada yang suka main musik, tetapi adiknya lebih suka memasak. Jadi berbeda-beda dong. Nah, satu keluarga atau seisi rumah kita yang ada di rumah itu juga bisa memiliki perbedaan, apalagi dengan orang-orang yang bukan keluarga kita. Ya enggak? Nah, kita kan tinggal di Indonesia nih. Indonesia itu besar sekali. Banyak banget loh orang-orangnya. Banyak banget kesukaannya mereka masing-masing. Banyak banget loh suku-sukunya, bahasanya. Pasti dong juga beda-beda. Apalagi warna kulitnya juga ada yang keriting, ada yang lurus. Wah, pokoknya banyak deh perbedaannya ya. Nah, tanpa sadar kita suka pilih-pilih teman nih, bener nggak? Aku mau dong berteman yang sama warna kulitnya. Nah, atau aku mau dong berteman yang rumahnya gede. Atau aku juga mau dong berteman, aku maunya berteman aja yang punya mainan banyak. Aku maulah berteman sama yang itu aja. Aku nggak mau berteman sama yang itu, yang ini, yang anu. Aku maunya berteman sama itu aja. Nah, itu namanya pilih-pilih. Nggak boleh ya pilih-pilih ya adik-adik. Halo. Oke, nah
Padahal sebagai anak Tuhan kita nggak boleh gitu, nggak boleh pilih-pilih. Karena apa adik-adik? Apa coba? Karena Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa semua manusia. Ingat ya, semuanya manusia, semua manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan manusia tertentu saja, bukan kamu aja, bukan dia aja, bukan aku aja, tetapi semuanya, semua disayang oleh Tuhan Yesus. Nah, tema kita hari ini adalah mengasihi dan menerima orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ingat di cerita Alkitab, Kak Dia mau menceritakan kisah seorang Samaria yang baik hati. Itu coba adik-adik yang di rumah buka di Alkitab di Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Nah, Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 27. Nah, nih ya, dengerin yuk sama-sama. Sudah siap semuanya? Duduk manis, hey. Halo. Hai. Nah, kisahnya dari ada seorang Israel yang waktu itu sedang menempuh perjalanan. Nih, kalau zaman dulu menempuh perjalanan itu nggak ada motor loh, nggak ada mobil, nggak ada sepeda, bis, pesawat, ya, nggak ada kereta api, nggak ada. Jadi naiknya apa? Keledai, ya. Jadi naiknya adalah tunggangannya adalah keledai. Nah, orang ini ya adik-adik di tengah-tengah perjalanan, kemudian orang ini dicegat oleh orang jahat. Dia dipukuli dan ditinggalkan di pinggir jalan. Semua hartanya itu diambil oleh orang jahat itu. Jadi orang ini itu dibiarkan terluka, ya, ditinggalkan di pinggir jalan. Nih, kalau kita jadi seperti orang Israel ini bagaimana ya rasanya ya? Pasti kan kita aduh takut, udah sedih, udah gak berdaya, udah terluka, ya sakitan gitu kan. Jadi aduh gimana ya, pasti kita mengharapkan pertolongan dari orang lain. Ya kan adik-adik semuanya, kalau kita lagi sedih, lagi takut, itu kita pasti mengharapkan pertolongan dari orang lain. Kemudian adik-adik, lewatlah seorang imam yang lewat situ di jalan situ. Ya lewat. Ya, nggak dilihat, ditolong juga enggak. Ya, ternyata imam itu hanya melewati saja, tidak menolongnya. Kemudian yang kedua, lewat lagi orang. Kok lihat ada orang yang lagi merintih, yang lagi di pinggir jalan terkapar gitu kan, dengan luka-luka. Lewatlah seorang Lewi ini. Ya, nah dia ini satu bangsa loh dengan orang yang luka di pinggir jalan itu. Tetapi sama saja, dia cuma ngelewat aja. Dia nggak mau menolong, nggak mau melihat pun, dia hanya melewatin saja. Langsung cepet-cepet, ya kan? Nah, harusnya sih ditolong ya adik-adik, tapi semua sama saja. Mereka hanya melewati, tidak menolong. Ya, menurut kalian sikap imam dan orang Lewi ini bagus apa enggak? Ya, tentu enggak adik-adik. Tentu enggak bagus ya sikap mereka.
Harusnya kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, ya kita tolong, ya kan adik-adik? Good. Nah, terus sambung lagi ke ceritanya. Lalu lewatlah orang ketiga. Orang ini adalah orang Samaria, adik-adik. Sini, Kak dia kasih tahu ya. Kalau orang Samaria dan orang Israel itu nggak temenan loh. Mereka itu beda bangsa, bahkan mereka musuhan. Kalau di pikiran kita, kalau kita lihat musuh kita yang tergeletak, ditolong apa enggak? Biarin aja, orang dia musuhku. Biarin aja, orang dia nggak satu bangsa sama aku. Biarin aja, gitu enggak? Ternyata tidak loh. Orang Samaria ini dia menolong orang yang sedang terluka ini. Dia ternyata mempunyai rasa belas kasihan. Dia itu tanpa pikir panjang menolong orang ini, terus lukanya dibersihkan. Bahkan dia membayar orang di penginapan itu untuk membersihkan lukanya itu, untuk merawatnya sampai sembuh. Dan dia bahkan membayar semua biaya penginapannya sampai orang Israel ini sembuh dan pulih. Nah, meskipun orang Samaria ini tidak berteman dengan orang Israel itu, bahkan tidak mengenali, tidak kenal, tapi orang ini hatinya tergerak untuk menolong. Kalau kalian mau jadi seperti apa nih? Seperti siapa nih? Ayo. Mau jadi seperti imam yang tadi lewat, atau mau jadi seperti orang Lewi yang tadi juga lewat saja, atau mau jadi seperti orang Samaria yang baik hati? Dia yang menolong. Siap, pasti kalian semua memilih jadi orang Samaria yang baik hati. Dia yang tergerak hatinya untuk menolong. Dia yang hatinya penuh dengan rasa belas kasihan kepada orang lain yang sedang dalam kesusahan. Nah, oke adik-adik, good. Ya, tentunya seperti orang yang baik hati ini ya. Pasti jawabannya itu Kak dia tahu. Nah, gimana dong Kak caranya untuk kita bisa berteman dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dan gak pilih-pilih? Nah, dari hal sederhana saja ya, yaitu misalnya kita menerima dan mengasihi teman-teman yang berbeda dengan kita ya. Mulai dari itu gak perlu ngejek-ngejek atau menceritakan kekurangan orang lain. Terus mulai berbagi makanan nih kepada teman-teman kita ya. Terus bermain bersama dong sama mereka dengan happy, dengan gembira ya. Karena kamu dan aku semuanya manusia, semua orang di seluruh bumi ini punya kelebihan dan pasti juga punya kekurangan masing-masing. Yuk adik-adik, mulai kita belajar. Belajar untuk apa? Ya belajar untuk menerima dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yuk sama-sama katakan dengan bersuara, Tuhan, aku mau belajar menerima dan mengasihi orang lain. Nah, yuk kita baca ayat Alkitab juga adik-adik. Ayatnya ada di 1 Yohanes 4 ayat 11. Siap? Yuk bangkit berdiri sama-sama. Ya Kak dia tunggu ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 11. Jikalau Allah sedemikian rupa mengasihi kita,
maka hendaklah kita saling mengasihi. Oke, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 11. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka hendaklah kita saling mengasihi. Firman Tuhan yang Kak Dia sampaikan cukup sampai di sini. Kak Dia berdoa, Roh Kudus akan tetap ada dalam hati adik-adik untuk menuntun, untuk membimbing adik-adik semua. Amin. Amin. Yuk kita sama-sama tutup dalam doa. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala kita. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami boleh belajar firman-Mu, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh sama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Kami boleh belajar tentang orang Samaria yang baik hati Tuhan. Kami mau belajar untuk saling mengasihi, menerima orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Tolong kami Tuhan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati juga kedua orang tua kami. Berkati juga kami, pimpin langkah kami Tuhan, sertai kami. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tetap semangat ya. Bersukacita selalu dan selalu jaga kesehatan semuanya. God bless you.